warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kalian di rumah selalu sehat dan bahagia. Bertemu lagi bersama Bu Guru di sini untuk materi tema 5, subtema 3, pembelajaran pertama. Sebelum kita ke materi tema 5, subtema 3, pembelajaran pertama, marilah kita berdoa dulu dan membaca Asmaul Husna di rumah masing-masing. Berdoa, mulai. Terima kasih kalian sudah berdoa di rumah masing-masing. Marilah kita ke pembelajaran ke tema 5, subtema 3, pembelajaran pertama. Tapi sebelum itu, Bu Guru selalu akan mengingatkan bahwa dalam masa pandemi ini, kalian tetap harus mematuhi protokol kesehatan melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun dan di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Pada akhir pembelajaran nanti, Bu Guru harapkan kalian mampu untuk mengidentifikasikan jenis teks formulir dalam muatan bahasa Indonesia. Yang kedua, Bu Guru harapkan kalian nanti bisa menjelaskan tentang pengertian medan magnet untuk muatan ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, Bu Guru harapkan nanti kalian dapat atau mampu menjelaskan tentang peranan dan posisi di bidang ketenagakerjaan lingkup ASEAN. Anak-anak, mari kita mulai untuk tema 5, subtema 3, pembelajaran pertama. Yang pertama itu adalah muatan bahasa Indonesia untuk KD 3.6. Bu Guru akan menerangkan tentang formulir dan juga jenis formulir. Formulir itu sendiri apa? Formulir adalah lembaran kertas yang berisi tentang data identitas diri. Sedangkan ada dua jenis formulir, yaitu formulir pengiriman barang dan formulir pengiriman uang. Perbedaannya, kalau formulir pengiriman barang terdapat pada perusahaan ekspedisi dan pengiriman uang itu ada di bank atau perusahaan pengiriman uang. Guru akan memberikan contoh formulir pengiriman barang. Dalam formulir pengiriman barang terdapat yang pertama nama pengirim, kemudian nama penerima, alamat pengirim, alamat penerima, jenis barang yang dikirim, dan juga berat barang yang dikirim. Di situ nanti tertulis semua di dalam contoh. Untuk pendalaman materi, nanti anak-anak menyalin formulir pengiriman barang yang ada di video, ya. Kemudian nanti difoto dikirim ke Bu Guru. Untuk materi selanjutnya itu adalah muatan IPS dengan KD 3.3. KD 3.3 muatan IPS dalam tema 5 subtema 3 pembelajaran pertama itu mengenai posisi dan peran Indonesia dalam lingkup ASEAN, yaitu tentang kesepakatan terbentuknya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tujuan dibentuknya MEA itu adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian di wilayah ASEAN. Manfaat dari MEA untuk Indonesia dan negara ASEAN lainnya itu untuk apa? Yang pertama, itu membuka arus perdagangan jasa atau barang, khususnya di wilayah ASEAN. Yang kedua, peluang tenaga kerja asing mengisi jabatan di Indonesia akan semakin terbuka, atau sebaliknya, tenaga kerja Indonesia akan mengisi jabatan di negara ASEAN yang lain. Yang ketiga, menandakan kualitas produk atau barang dari
Indonesia dan negara ASEAN, dan juga sumber daya manusia Indonesia yang harus selalu ditingkatkan untuk lebih bersaing atau kompetitif. Karakteristik utama dari MEA itu yang pertama adanya pasar dan basis produksi tunggal. Yang kedua, kawasan ekonomi yang kompetitif. Yang ketiga, wilayah pembangunan ekonomi yang merata dan daerah terintegrasi penuh dalam ekonomi global. Contoh dari bentuk kerjasama MEA itu apa saja? Yang pertama itu adalah pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, pengakuan kualifikasi profesional dari SDM tersebut. Yang ketiga, meningkatkan infrastruktur yang ada di wilayah ASEAN. Anak-anak, untuk pendalaman materi dalam muatan IPS, anak-anak bisa menjawab di buku tulis dari pertanyaan yang ada di dalam video ini. Nanti setelah dikerjakan, dikirim ke bu guru lagi. Untuk muatan IPA di tema 5 subtema 3 pembelajaran 1 atau pertama, itu kita diharapkan bisa mengetahui daerah yang dinamakan medan magnet. Medan magnet itu sendiri adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, dari medan magnet tersebut bisa kita ketahui bahwa sifat-sifat dari magnet itu yang pertama pasti mempunyai gaya tarik-menarik. Yang kedua, dua kutub yaitu kutub utara dan kutub selatan yang senama akan tolak-menolak. Sedangkan dua kutub yang tidak senama apabila didekatkan akan saling tarik-menarik. Hubungan antara jarak benda dengan gaya tarik yang dialami oleh benda tersebut, hubungannya apa? Yaitu semakin dekat jarak benda magnet, gaya tarik yang dialami benda akan semakin kuat. Jadi kalau benda magnetis kemudian didekatkan dengan magnet, maka benda tersebut gaya tariknya itu akan semakin kuat. Sebaliknya apabila makin jauh dari magnet, maka makin kecil gaya tarik yang dialami oleh suatu benda. Nah, di sini bu guru punya gambar yang namanya medan magnet. Bisa kalian lihat di sini bahwa di sekitar dari magnet ini dinamakan medan magnet, ya. Sebagai pendalaman materi, bu guru juga akan memberikan 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak, dan nanti setelah dijawab ditulis di buku tulis, nanti dikirim foto ke bu guru. Terima kasih. Demikian anak-anak untuk pembelajaran pada hari ini. Untuk materi yang penting, anak-anak bisa mencatat di buku tulis kalian dan bisa membaca buku tema 5 dan juga buku pena 6B, dan juga melihat atau mencari lewat internet dan juga lembar kerja siswa. Untuk tindak lanjutnya, nanti akan kita pelajari di tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Baik anak-anak, tetap semangat belajar, semangat berkreativitas, sehat selalu dan salam sukses untuk kita semua. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.